Halo semuanya, kembali lagi di channel saya dan hari ini saya Joshua Winarto dari 111 akan membuat video praktek kimia yang diberikan oleh Bu Sugi. Oke, pada kesempatan di video kali ini saya akan mempraktekkan larutan mana yang lebih mudah terlarut. Apakah larutan garam atau larutan air? Dan secara teori, gula lebih mudah terlarut dalam air daripada garam yang terlarut dalam air. Kenapa? Karena ini dan juga karena ini. Jadi itu penjelasannya dari Google. Jadi kesimpulannya emang meskipun suhu ruangannya sama, ambil contoh aja 25 derajat Celcius, air yang digunakan juga sama, massa garam dan massa gulanya juga sama, lebih mudah terlarut yaitu gula ya guys ya. Dan garam itu lebih gampang menghasilkan endapan karena ya penjelasan tadi ya guys ya. Oke, langsung saja kita mulai untuk membuktikan apakah teori ini benar secara praktek. Dan barang-barang yang dibutuhkan adalah pengaduk, pakai sendok nih. Ini apa namanya? Kalau di lab namanya ini ya, apa namanya? Tabung labu ukur. Tapi ini pakai cangkir aja. Ini stand HP, jangan dihiraukan guys ya. Ini gula yang dipakai itu gula batu. Gula pasir maksudnya guys. Sorry, koreksi. Dan ini garam. Kemudian air. Dan yang terpenting adalah timbangan ya guys ya. Oke, langsung kita mulai. Mulai dari menimbang berat cangkir. Oke, ini dinyalakan dulu. Baik, 0. Taruh cangkir, ter ini biar apa? Biar 0, jadi diangkat minus. Nah gitu guys. Oke, 0. Mantap, sip. Kemudian kita mencoba garam dulu ya, karena secara teori garam lebih mudah menghasilkan endapan. Dan air yang saya pakai itu 50 mili ya guys ya. Oke, ini dan 0. Tuang sampai 50 mili air. Air yang digunakan juga di suhu ruangan ya guys ya. Bukan air hangat atau air panas, air suhu ruangan. Dan dikit lagi. Wup. Kebablasan. Kalau begitu saya minum dikit. Aduh. Dikit lagi astaga. Waduh, butuh pipet ya guys ya kalau mau akurat. Dikit lagi. Dikit lagi. Dikit lagi ya. Ntar saya minum dikit lagi nih. Sip, 50. Di air 50 mili sudah disiap. Nah, for your information aja, 1 gram itu 1 mili ya guys ya. Ini udah 50 mili air. Dan kita langsung masukkan saja garam. Taruh ditutup. Kita ter tutupnya. Oke. Garam yang dipakai kita apa? 25 gram dulu ya. Dan kita lihat apakah ada endapan. Oke, masih 0. Banyakan. Oke, ratakan ya guys ya. 9. Tambah lagi garam tidak apa-apa, pakai agak banyak. Ini prakteknya emang lebih banyak garam ya yang dipakai. 20. Oke, kalau begitu pakai sampai 25. Jadi kita jatuh dikit tidak apa-apa. Tumpuk lagi. Sip, dikit lagi ya. Dikit lagi. Dan dikit lagi. Oke, pas 25 garam pelan-pelan. Dan kita akan aduk perlahan-lahan agar melihat apakah garamnya terlarut sempurna atau ada endapan. Ingat ya,
Ingat kembali, ini 50 ml air, 25 gram garam. Oke, langsung saja. Perlahan-lahan masukkan dan campur. Aduk. Masukkan lagi. Dan saya akan fast forward ya videonya. Oke, mari kita lihat ngaduk selama beberapa menit dan ya langsung ada endapan ya dengan rasio 1:2. Satunya itu 25 gram dan duanya ini 50 gram. 50 ml air lebih tepatnya dengan 25 gram gula. Terdapat banyak endapan di bawah ya, bisa dilihat tuh endapan, padahal saya udah aduk lumayan lama. Tapi masih saja ada endapan di bawah tuh. Tidak dapat larut karena penjelasan yang di awal video ya. Tuh, mau saya aduk kapanpun, seberapa lama pun tidak akan larut sempurna dan ada endapan di bawah. Oke, sip. Oke, berikutnya saya akan mencoba larutan air dengan gula dengan rasio sama 1:2 dulu ya. Dan kita akan lihat apakah terlarut sempurna atau ada endapan seperti larutan air garam tuh. Ada endapannya di bawah ya guys ya. Langsung saja kita timbang dulu. Timbangan sini. Oke. Ter dulu. Angkat, minus kah? Oke, minus 0. Baik. Dan tuang air. Ini air ya, suhu ruangan ya, sama ya. Seperti larutan garam tadi yang digunakan, sama airnya. Sampai 50 ml. Oke, 55. Saya minum dikit. 4. Wah, saya baru kepikiran satu cara guys. Kayak gini aja, biar akurat disendokin. Tapi tidak apa-apa, terlanjur. Oke. Nah, sendokin nih yang kelebihan nih. Sip, pas 50 ya guys ya. Oke, taruh sini. Dan kita timbang gulanya. Ter. Oke, udah diter. Dan gula yang dipakai adalah 25 gram. Jujur ini sendoknya kecil, jadi saya ambil sendok lebih besar ya guys ya. Nah, saya udah ambil sendok yang lebih besar untuk mengaduk ya sama menyerok gula. 25. Oke, pelan-pelan. Nah, 25. Sip. 26 itu karena ini sih serpian-serpian gula. Aduh, lengketnya. Oke, lebih nggak apa-apa. Ambil dikit. Masih 26. Nah, 25 pas, sip. Ratakan. Oke, 24. Ambil sedikit aja, seuprit lagi, seuprit lagi, seuprit lagi. 25. Sip. Kemudian langkah berikutnya adalah menambahkan secara perlahan ke
air 50 ml yang sudah disiapkan. Ini singkirkan dulu. Saya akan dan ini prosesnya bakal lama ya guys ya. Karena teori di awal gula itu lebih mudah terlarut dalam air. Langsung saja kita aduk. Nah, oke, setelah 5 menitan mengaduk, tada, terbukti ya teorinya, larut sempurna. Wow, perbandingan dengan larutan air dengan garam yang banyak sekali endapan di bawah tuh dapat dilihat dengan 50 ml air dengan 25 gram garam ya, terdapat banyak endapan. Berbeda dengan hasil dari 50 ml air dengan 25 gram gula terlarut sempurna ya tuh, tidak ada endapan di bawah. Sedangkan ini jelas banget ada endapan di bawah. Oke. Karena masih tidak muncul endapan, saya akan tambah sekitaran 50 gram gula ya. Tidak tanggung-tanggung saya akan menambahkan 50 gram gula karena secara teori dan hitungan saya membutuhkan sekitaran 100 gram plus minus untuk gulanya terdapat endapan di bawah guys ya. Oke, timbang, langsung saja 50 gram. Jadi 50 gram ini ditambah dengan tadi 25 gram, berarti 50 tambah 25 berarti 75 ya guys ya. Oke, 50 ratakan. Oke, pas 50 ya guys ya. Langsung saja kita tambahkan tanpa ragu-ragu. Dan kita akan lihat apakah masih ada endapan dengan 75 gram gula. Oke, setelah saya mengaduk selama ini kaget banget guys, lihat deh, larut loh, gak ada endapan loh di bawah loh.
Tuh. Nih. Tuh nggak ada endapan loh, larut loh. Tuh. Larut. Jadi air gula. Bener-bener saya udah diamin larut tuh. Nggak ada air gula tuh di bawah. Tuh. Endapannya masih dikit ya, nggak sebanyak air garam yang endapannya tuh banyak banget. Oke, kita akan coba 25 gram lagi. Jadi secara total 100 gram gula ya. Untuk membuktikan apakah benar gula itu lebih mudah terlarut dalam air. Sebenarnya udah benar sih. Coba kita bakal coba terus ya. Untuk lihat butuh berapa gram gula untuk ada endapan. Putar dulu ya. Tambahkan sampai 25. Pas 25. Sip. 25 ya. Oke. Langsung aja. Dan oke guys, setelah mengaduk beberapa menit dapat dilihat, wah akhirnya ada endapan ya. Nih, akhirnya ada endapan di bawah. Itu dia ya. Ini agak kerusi tuh. Lihat ya, warnanya bisa dilihat. Ini coklat ke putih, dan itu putih. Tuh. Ada endapannya di bawah ya. Setelah 100 gram gula. Wow, bayangkan ya guys ya. Jadi ini rasionya ini udah 2:1. 2 untuk gula karena 100 gram dan 1 itu air ya. Jadi 100 gram gula dan 50 mili air. Baru ada endapan di bawah tuh. Dapat dilihat. Ini warnanya kuning, ini putih karena itu endapan gula. Dan ini comparisonnya dengan 50 mili air dan 25 gram gula. Tuh. Sama-sama ada endapan, tetapi gula lebih mudah terlarut dalam air. Oke, jadi sekian dari eksperimen kali ini. Jadi kesimpulannya adalah ini. Dan ini sesuai ya di awal video ya. Jadi hasilnya ya seperti begitulah, bahwa larutan gula itu lebih mudah terlarut daripada larutan garam. Jadi garam ini lebih sulit terlarut dalam air dan gula lebih mudah terlarut dalam air. Nih, baru ada endapannya itu setelah 100 gram gula. Bayangkan, kalau ini hanya butuh 25 gram garam. Begitu ya guys ya. Oke, sekian dari video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai sini. Terima kasih juga untuk Bu Sugi untuk memberikan tugas yang asik ini. Untuk menutup akhir video, saya akan coba cicip kedua larutan ini. Sebenarnya gak boleh dicoba ya guys ya. Ini iseng doang. Manis sekali ya guys ya. Yang garam juga. Asin sekali. Oke, itu bonus aja ya guys ya. Jangan dicoba di rumah. Jadi
Itu hanya iseng doang, dan thank you guys for watching.